Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Chandra di sini. Nah, kali ini saya pengen sharing tentang soal dana pensiun. Nah, banyak sekali yang udah bahas dana pensiun ya, tapi saya bahas dana pensiun dari sisi yang berbeda. Nah, seperti teman-teman ketahui, persiapan dana pensiun ini sebagian orang tidak menganggap penting. Tapi bagi orang yang udah belajar financial itu pasti sangat-sangat penting sekali. Nah, saya salah satunya yang menganggap dana pensiun ini perlu disiapin sedini mungkin ya, bukan hanya harus disiapin tapi harus sedini mungkin. Nah, persiapan dana pensiun itu banyak ya, bisa teman-teman taruh di mana aja. Banyak instrumennya maksudnya. Jadi bisa aja yang teman-teman kalau suka emas dan percaya emas, taruhlah di LM ya kan, taruh di LM. Ya, atau yang suka di saham bolehlah beli saham-saham yang fundamentalnya bagus, itu juga boleh. Atau yang ngertinya reksadana juga bisa beli reksadana ya kan, apalagi sekarang ada reksadana indeks, lebih keren lagi. Atau lebih gampangnya lagi deposito ya, setiap bulan sisihin 10-20% dari gaji atau penghasilannya, top up terus ke deposito ya, walaupun kecil tapi kalau konsisten itu tinggi, gede banget bunga per bunganya ya. Nah, atau taruh di mana lagi, properti sih bisa, tapi yang ini kita bicarakan yang skup yang kecil ya, yang setiap bulan kita bisa beli, yang kita bisa store konsisten untuk dana pensiun dalam 20 tahun ke depan atau terserah kapan Anda mau pensiunnya. Nah, tapi saya bila ada satu hal yang banyak orang lupa atau tidak ingat atau tidak diceritakan ya kan. Nah, kalau saya pengen bahas dari sisi proteksinya. Nah, kita boleh siapin dana pensiun pakai apapun, seperti yang tadi saya sebutin, emas, reksadana, saham ya, deposito, obligasi ya. Nah, tapi kalau tidak di backup dengan insurance, saya rasa itu hasilnya bisa zero teman-teman ya. Nah, ini saya mau kasih lihat ilustrasi salah satu gambaran lah kenapa kita harus punya backup proteksi untuk dana pensiun yang kita siapin, supaya apa yang kita setor ke dana pensiun setiap bulan tidak sia-sia pada ujung-ujungnya. Oke, lihat aja. Sekarang saya balik lagi ke iPad untuk kita sharingnya. Oke, saksikan terus sampai habis. Oke, seperti yang udah dilihat di layar ya, ini udah saya coret-coret. Nah, persiapan dana pensiun tanpa di backup insurance sampai dengan 0. Nah, begini teman-teman. Jadi ini kita nabung ya, ini kita nabung, mau emas, saham, apapun itu ya yang kalian lakukan sekarang, deposito, obligasi, reksadana, whatever lah ya. Nah, planningnya kan seperti ini, bener kan? Nah, planningnya. Nah, tapi dalam perjalanan usia kita nggak tahu kapan sakit, kapan pindah dunia, apapun penyebabnya, setuju ya. Nah, dan sampai sekarang pun saya belum pernah ketemu orang yang kebal dari kenyataan hidup ini. Nah, belum tentu gue sakit, belum tentu gue ini, betul, setuju sekali gitu kan. Nah, tapi kenapa kita nggak persiapan dana itu? Jika kena, kita udah ready dananya. Jika tidak kena, dananya juga banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika suatu hari kita kena, ya kan, heart attack. Ya, kenapa heart attack? Ya, ini paling banyak ya, pembunuh nomor 1 di dunia katanya. Atau cancer, ya, atau stroke. Ya, apapun itulah sakit kritis gitu ya. Nah, kenapa ini? Karena penyakit ini yang bisa menyebabkan kita juga kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Nah, kalau kita nggak persiapin, gimana kita bisa ini? Nah, seandainya kita udah nabung nih emas banyak nih, reksadana naik terus, oke. Nah, ketika kena, bener gak dana yang sudah kita ambil habis untuk biaya? Kalau tidak ada dana asuransi yang membayarkan biayanya. Ya, kalau tabungan pensiun pun stop. Kenapa? Ya karena udah nggak bisa kerja. Betul? Ini stop. Lalu apalagi? Kalau dana nggak cukup, pinjam sana sini, benar nggak? Pinjam sana sini. Ini banyak banget kejadian. Barusan
minggu lalu atau beberapa hari lalu tuh saya dapat broadcast dari temennya, suaminya baru umur 35 tahun, gagal ginjal, harus cakok ginjal, butuh dana 1,2 miliar. Gede atau gede? Sekarang aja 1,2 miliar teman-teman. Gimana kalau nanti 20 tahun ke depan? Iya gak? Nah, pinjam sana sini. Nah, dia masukin ke kitabisa.com. Ya, terserah cepat atau lama. Nah, itu udah berapa hari aja baru terkumpul 50 juta. Yang dibutuhkan 1,2 miliar. Bayangin sendiri. Iya gak? Nah, apa yang itu? Kerja keras sia-sia. Semua tabungan temennya itu habis buat rumah sakit dalam sekejap gitu loh, demi pengobatan suaminya. Apa hilang nggak harga diri? Apalagi impian, ini paling nggak enak. Tadinya kita mau ada impian di sini kan, tapi gone gara-gara kena yang namanya gagal ginjal. Nasib baru umur 35 tahun teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau yang ya makanya kalau sehat tuh udah anugerah terindah yang pernah kita miliki, dan bersyukur aja ya. Nah jadi jangan bilang sehat masih muda nggak bakal kena, nggak bakal itu, jaga olahraga, jaga ini. Kalau nggak kena uang lo banyak juga kok gitu loh. Kalau kena gimana persiapannya, kan seperti itu ya. Gue punya asuransi kesehatan, ada BPJS, ada ini. Ya itu hanya menolong biaya pengobatan saja. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah dana pensiun. Apakah BPJS asuransi kesehatan itu mempersiapkan dana pensiun kalian? No, ya. Nah, tinggal seberapa penting persiapan dana pensiun ini buat kita gitu loh. Kalau saya sangat penting gitu loh, karena kan saya nggak mau kerja seumur hidup seperti itu. Ya, bukan saya nggak mencintai pekerjaan saya gitu loh, ya kan? Kalau bisa jalan-jalan terus dapat duit, kenapa enggak gitu kan? Nah, lalu bedanya apa? Jika tabungan Anda masukkan ke asuransi. Nih, bedanya. Kalau kita nabung, ya, ini sama, tabungannya dari nol, ya, tabungannya dari nol, terus naik. Ini saya nggak ngomong ini ya, nggak ngomong asuransi kesehatan ya di sini ya. Ini saya hanya masukin asuransi buat backup dana pensiun. Ya, kalau ngomong asuransi kesehatan beda lagi. Ya, konteksnya jangan salah. Oke, ini naik terus naik. Ya. By the way, ini instrumen investasinya pasti kalau biar aman saya masukin ke obligasi. Karena lebih stabil dan oke. Nah, jadi naik. Nah, ketika terjadi seperti yang tadi, heart attack ya, atau stroke, atau gagal ginjal, atau cancer. Nah, asuransi akan cairin duit sejumlah sesuai kontraknya untuk dana cash buat berobat jalan. Ya, bukan biaya rumah sakitnya yang dibayarinnya, tapi dana cash sesuai kontrak buat berobat jalan atau penyembuhan dia. Ya. Nah, lalu tabungannya gimana? Kan nggak bisa kerja. Tenang, tabungannya tetap aman. Terus diisi oleh perusahaan asuransi. Sampai kapan? Sampai usia 65 tahun atau meninggal. Yang mana duluan? Seperti itu. Nah, keren nggak? Nanti pensiun dapat lagi dana di sini. Mantap atau mantap banget? Mantap banget. Pertama, tabungan pensiun terus diisi oleh perusahaan asuransi. Pensiun terus diisi. Ya. Nah, kalau tadi kita nabungnya di instrumen yang tadi kita sebutin, emas, saham, reksadana, obligasi, atau deposito, ini tabungan nggak ada yang ngurusin, teman-teman. Ya, mana ada pihak yang mau ngurusin. Ya, kalau ini perusahaan asuransi akan ngurusin tabungan kamu. Ya, lalu dapat uang cash untuk berobat, ya, untuk berobat, untuk istirahat, untuk rawat jalan, itu terserah uang cashnya mau diapain, ya, mau buat tambahin dana pensiun biar lebih cepat pensiun, ya terserah, ya. Nah, lalu tabungannya terus diisi, ya, tabungannya aman, asetnya aman, impian pun
aman. Ya, keren banget ya teman-teman. Nah, ini aja dari gua ya. Balik lagi ke video ini cerita singkatnya seperti ini. Ya. Nah, kenapa saya fixed income? Nah, ini saya kasih ilustrasi fixed income. Kenapa fixed income? Returnnya berapa sih fixed income yang kita punya? Yuk, langsung ke layar berikutnya. Balik lagi ke laptop. Ini dia fixed income yang tadi saya sebutkan. Nah, ini fund fact sheet per Desember 2020 ya. Nah, ini karena di bulan Mei-nya belum ada yang 2021, jadi saya ambil per Desember 2020. Nah, fixed income ini tujuan investasinya adalah dari dana ini untuk menyediakan pendapatan yang relatif stabil dengan menjaga modal di jangka waktu yang panjang ya teman-teman ya, bukan jangka waktu yang pendek. Nah, unit link kita ini dimasukin ke pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap 94%, yang sisanya deposito 4% dan alternatif 1%. Nah, tanggal peluncurannya ini tanggal 25 Mei 2001. Jadi udah 20 tahun teman-teman ya. 20 tahun udah berdiri. Ya, pengelolaan dana yang kita jalanin sampai sekarang itu 1,8 T. 1.828 miliar ya rupiah. Berarti 1,8 triliun per Desember ya. Nah, jadi kalau kita sejak peluncuran itu udah ada kenaikan 343%,22 ya. Nah, kalau sejak peluncuran per tahunnya itu 12,15%. Gimana teman-teman? Lumayan ya. Jadi per bulannya 1%. Nah, tapi ini hasil masa lalu bukan berarti menjamin masa depan akan seperti ini ya. Nah, tapi buat klien-klien saya yang minta pengen dana investasi yang bagus, buat pengen dana pensiun, dana pendidikan, saya relatif kasihnya ke fixed income karena lebih stabil dan bagus. Sampai sekarang aja masih bagus sekali gitu kan. Nah, sedangkan saham tahun lalu hancur banget dan sekarang pun masih belum stabil, masih labil banget. Nah, fixed income ini naik terus. Nah, seperti lihat kita grafiknya ini, kita lihat pun tinggi ya dari 2001 sampai ini. Tolak ukurnya jauh di bawah yang hasil kita punya. Ya, Smartling rupiah fixed income ini jauh di atas tolak ukur kita. Nah, jadi sangat-sangat terbukti bagus kalau saya bilang. Ya. Nah, tapi sekali lagi saya ingetin, ini tidak dijamin hasilnya akan seperti ini, tetap ini adalah asumsi. Ya, nilai masa lalu bukan berarti ke depan akan sama seperti ini ya, tapi kalau kita ambil 10% aja itu udah worth it banget. Oke. Nah, balik lagi bagaimana menurut teman-teman ya, ini sharing saya dan semoga bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Nah, jika nanti teman-teman akan hubungin agent Anda atau Anda pengen masuk, make sure Anda harus komitmen jangka panjang. Ini bukan tabungan investasi jangka pendek. Minimal 10, 15 bahkan sampai 30 tahun. Ini untuk dana pensiun. Kalau dalam 3 tahun, 5 tahun ke bawah Anda udah berpikiran mau narik, mendingan kalian langsung masukin yang tadi saya bilang, reksadana, saham, emas, whatever yang lain, bukan di asuransi ya. Dan hati-hati lagi dengan janji-janji manis agen-agen asuransi di luar sana, karena banyak sekali yang nggak ngerti, iya aja. Nah, ujung-ujungnya bapak ibu yang dikecewakan dan dirugikan, bukan si agennya ya. Agennya lo udah terima komisi 2 tahun pertama ya kan. Nah, so be careful ya. Nah, pelajari lagi fund fact sheet-nya, pelajari lagi proposalnya dengan benar. Semua tidak ada jaminan. Semua asuransi polisi unit link tidak ada jaminan nilai tunai berapa. Yang dijamin hanya nilai proteksinya, yang dimana proteksi akan terus berjalan dan ada biaya asuransinya. Itu akan berjalan terus selama diproteksi. Ingat ya, ingat, hati-hati. Oke, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ada instrumen lain yang mungkin saya lewatkan untuk investasi ya, dana pensiun, untuk bisa backup juga mungkin selain asuransi ada, saya belum tahu mungkin ya kan. Boleh dong tolong komen ya.
Kalau ada yang mau tanya juga, boleh komen aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Oke, jika ada yang mau nanya-nanya proposal, boleh inquiry me. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman. See you next video. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.